Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bu Is, Bu Kartini. Selamat pagi Selamat Bu pagi, Yeni. Bu Yeni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana ya. kabar Bu Yeni? Alhamdulillah juga baik. Ya, pada saat ini Bu Is akan menjadi coach dari Bu Kartini ya tentang proses coaching kali ini dengan masalah siswanya. Bu Kartini dengan masalah siswanya sehingga Bu Kartini sebagai coach. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bu Kartini, apa ya permasalahan yang Ibu hadapi hari ini? Ya, terima kasih Bu Yeni. Permasalahan saya pada hari ini ada salah satu murid saya yang bernama Jaman, itu sudah beberapa minggu tidak masuk sekolah. Dan setelah saya mengadakan home visit ke rumahnya, ternyata pihak dari orang tuanya itu kurang kooperatif gitu, dengan pihak sekolah. Iya. Pada proses coaching kali ini, Bu Is itu sebagai coach, kira-kira apa yang sudah atau apa yang Bu Is persiapkan pada coaching kali ini? Untuk coaching kali ini saya mempersiapkan bagaimana suasana tempat ya Bu ya. Suasana tempatnya dulu jadi supaya nyaman. Sehingga kan jika lingkungannya nyaman, kemudian coachingnya juga menjadi tidak terganggu dan bisa fokus melakukan proses coaching. Ya. Ya. Nah, setelah itu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Dalam proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu atau present ya. Presence. Ya. Nah, kira-kira dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, Ibu sekarang ada di skala yang berapa? Kalau menurut saya, mungkin saya ada di posisi skala 2, Bu. Karena baru memulai. Iya, baru memulai proses. Nah, mudah-mudahan setelah proses coaching ini bisa meningkat menjadi 4 mungkin. Ya, amin ya. Gitu. Jadi diharapkan nanti ada peningkatan ya menjadi 4 ya Bu ya. Tentu saja Ibu. Nah, dari kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Yang ingin diobservasi mungkin fokusnya saya ketika menyimak dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach. Itu Bu. Iya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikator ketercapaiannya ketika saya mampu fokus menyimak dari pernyataan yang disampaikan oleh coach, kemudian saya juga seperti memiliki rasa ingin tahu yang lebih terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Gitu. Oh gitu ya. Berarti proses coaching kali ini bisa kita mulai ya Bu ya. Bisa mulai dengan Ibu sebagai coach dan Ibu Kartini sebagai coaching. Ya, proses coaching bisa dimulai. Mangga silahkan. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Selamat pagi Bu Kartini. Selamat pagi Bu Is. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah kemarin katanya Bu Kartini mau cerita ya ke saya ya. Mau cerita apa Ibu? Oh iya Bu, kebetulan nih tadi juga saya habis home visit. Ini ada kaitannya Bu dengan yang mau saya ceritakan ke Bu Is kemarin. Ini terkait murid saya Bu yang bernama Jaman. Sampai hari ini masih jarang masuk sekolah. Laporan dari guru-guru sudah beberapa minggu juga sama. Kalau Jaman ini
sudah jarang terlihat di kelas gitu Bu. Jadi mengenai permasalahan murid Bu Kartini ya, yang bernama Iya, Zaman ya. Jadi dia itu tidak pernah masuk sekolah akhir-akhir ini ya. Nah, dari iya sudah beberapa minggu ini. ya, nah dari percakapan kita ini apa nih yang ingin Ibu harapkan Ibu? Tujuannya apa sih yang ingin Ibu capai? Tujuannya ya supaya murid saya ini bisa kembali rajin ke sekolah, gitu, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apalagi mengingat zaman ini sudah kelas 9 Bu, yang bentar lagi kan seperti yang kita tahu ya akan lulus gitu. Jadi sangat disayangkan sekali gitu kalau sampai harus putus sekolah gitu. Iya, jadi Ibu menginginkan zaman ini menjadi anak yang rajin kembali ya Ibu ya. Iya, Iya. iya betul sekali Bu. Nah, dari cerita tadi Ibu sekilas ya mengenai kondisi zaman itu, kira-kira apa sih yang menyebabkan zaman ini sekarang bisa berubah dari tadinya rajin, dia menjadi bermalas-malasan gitu untuk sekolah? Iya, Bu. Sebelum melakukan home visit, saya juga sebelumnya sudah melakukan ini ya Bu, mencari tahu gitu penyebab apa sih sebenarnya yang menyebabkan zaman ini akhir-akhir ini malah jadi jarang masuk sekolah. Ternyata setelah saya selidiki Bu, zaman ini terbawa oleh teman-temannya. Jadi diajak oleh teman-temannya untuk bolos gitu, tidak mengikuti pelajaran. Itu penyebabnya Bu. Ya, baik. Berarti penyebabnya itu karena lingkungan ya, Ibu ya. Iya, Ya, betul jadi sekali Bu. lingkungan dari teman-temannya. Nah, apakah teman-temannya ini yang satu kelas atau beda kelas, Ibu? Berbeda kelas Bu. Oh, berbeda kelas. Baik. Nah, Iya. setelah Ibu tahu tadi bagaimana penyebab dari zaman ini bisa berubah ya, sikapnya, perilakunya. Nah, kira-kira Ibu sudah melakukan hal apa terkait tadi untuk mengantisipasi apa penyebabnya ini ya? Karena kan tadi penyebabnya akibat dari lingkungan teman tetapi yang berbeda kelas. Nah, karena berbeda Iya. kelas ini berarti apa tuh usahanya yang sudah Ibu lakukan? Ya. Usaha yang sudah saya lakukan sejauh ini itu saya mencari tahu di mana sebenarnya mereka itu bolos gitu ya, mencari tahu. Nah, ternyata benar mereka itu di jam pelajaran itu ada di luar kelas dan itu pun di luar sekolah. Dan yang saya lakukan yang pertama itu melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Walaupun karena jarang masuk ya Bu, jadi agak kesulitan. Saya mencoba mendekati, mencari tahu info dari teman-temannya juga, gitu ya Bu. Lalu langkah yang kedua itu saya karena kesulitan untuk menghubungi anak tersebut, saya memberi surat panggilan orang tua Bu. Tapi ternyata sudah saya kirimkan surat panggilan orang tua, sudah ada respon dari orang tuanya. Sampai hari ini, tadi barusan saya melakukan home visit Bu ke rumah Zaman. Ya, nah setelah tadi Ibu menyampaikan ya, ternyata sudah bagus usaha yang sudah Ibu lakukan itu ya dengan mengirimkan surat panggilan ya kepada orang tuanya, tetapi walaupun orang tuanya itu tidak hadir, kemudian sudah home visit. Nah, ketika Ibu home visit, bagaimana tanggapan dari orang tuanya Ibu? Ya justru itu Bu, tanggapan dari orang tuanya di luar harapan saya. Ketika saya menyampaikan permasalahan yang terjadi pada anak-anaknya gitu ya, ternyata respon dari orang tuanya biasa saja Bu. Dan ternyata memang orang tuanya sudah mengetahui gitu. Kalau dari rumah Zaman itu berangkat katanya. Dan ada banyak juga laporan dari teman-temannya ternyata sampai kepada orang tuanya bahwa Zaman ini sebenarnya tidak sampai ke sekolah gitu, berangkat dari rumah tapi
ternyata nongkrong di warung bersama teman-teman. Tapi katanya karena kesibukan, jadi orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Katanya sudah dimarahi, sudah Bu, dikasarin sudah, tapi gimana tidak ada perubahan katanya gitu. Jadi saya juga memberikan beberapa solusi bagaimana kalau misalkan zaman ini diantar jemput gitu ya Bu ya, sekolahnya jangan dibiarkan membawa kendaraan sendiri. Tapi katanya karena kesibukan orang tuanya tidak bisa gitu. Jadi dikembalikan lagi ke sekolah. Katanya seperti apa? Monggo katanya Ibu mau apa namanya? Menindaklanjutinya seperti apa? Katanya karena kalau dari pihak orang tuanya sudah berusaha juga, katanya sudah dimarahin, apalagi bapaknya katanya galak ya Bu ya. Tapi tetap tidak ada perubahan. Gitu. Iya, solusi dari Ibu tuh sudah sangat bagus. Ya, Ibu tadi sudah home visit, kemudian mengasih apa ya saran ya ke orang tuanya untuk antar jemput. Itu sebenarnya sudah bagus Ibu. Tetapi mungkin karena ya tadi ada hambatan dari orang tuanya ya, sehingga orang tuanya itu kesulitan untuk melakukan hal itu. Nah, berarti eh, Ibu memerlukan apa ya support mungkin ya dari orang lain ya, dari pihak sekolah. Kira-kira ada tidak Ibu yang bisa Ibu apa minta bantuannya gitu di sekolah? Saya sangat membutuhkan bantuan ya Bu tentunya ya. Dan di sini saya juga mungkin ini ya Bu ya akan meminta bantuan guru BK kali ya Bu ya. Iya, untuk untuk menyelesaikan masalah ini gitu karena sebelumnya saya baru kepikiran sekarang ya. Mungkin dengan guru BK saya akan melakukan bimbingan pada anak tersebut. Mungkin kalau misalkan saya masih kesulitan menemui anak tersebut, saya akan melakukan home visit lagi tapi dengan didampingi oleh guru BK Bu. Jadi kalau guru BK itu mungkin lebih ini ya Bu ya, bisa lebih dalam penyampaian, mungkin dalam bimbingan juga bisa lebih maksimal gitu. Iya. Jika didampingi oleh guru BK. Iya, ide bagus itu Bu. Iya. Ya. Iya, ide yang sangat bagus itu ya. Jadi ketika Ibu merasa kesulitan untuk melakukan apa penyelesaian dari permasalahan ini, kemudian Ibu dapat ide gitu untuk bekerja sama dengan guru BP, ya bisa dilakukan itu Ibu ya. Jadi dimana kalau guru BP itu kan apa ya dalam hal penyampaian pendekatan baik itu dengan murid maupun dengan orang tuanya, dia terkadang mempunyai trik-trik khusus gitu untuk melakukan pendekatan. Ya itu bisa sekali untuk dilakukan ya Bu ya. Nah kemudian rencana Ibu nih ya, rencana Ibu yang paling dekat apa tuh Bu yang bisa dilakukan? Ya mungkin yang tadi saya sampaikan ya Bu, saya akan segera meminta bantuan gitu kepada guru BK dan menyampaikan apa permasalahan yang saya alami gitu, sehingga saya meminta solusinya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini gitu Bu. Iya. Mungkin itu ya Bu ya. Berarti itu ya rencana dekatnya. Saya akan membicarakan hal ini dengan guru BK dan secepatnya akan menindaklanjuti masalah ini. Iya, karena mengingat bahwa zaman ini kan duduk di kelas 9 ya Bu ya. Jadi harus betul sekali. Jadi harus cepat-cepat untuk diselesaikan permasalahan ini. Nah, kemudian indikator dari ketercapaiannya itu apa Ibu? Indikator ketercapaiannya ketika zaman bisa mengikuti pembelajaran di sekolah lagi. Iya. Gitu. Jadi bisa kembali ya, rajin seperti dulu ya. Rajin seperti dulu, jangan terbawa oleh lingkungan. Gitu. Itu harapan saya dan bisa lulus. Gitu. Iya. Nah, mengenai usaha-usaha Ibu itu kan supaya berhasil tentu membutuhkan suatu komitmen ya Bu ya. Nah, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan? Ya, komitmen yang akan saya lakukan yaitu Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar zaman ini
bisa kembali rajin ke sekolah gitu dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya rencanakan, Bu. Dengan harapan ya bisa berhasil gitu apa yang saya lakukan ini untuk zaman. Iya. Mudah-mudahan ya Bu ya, masalah ini Iya, bisa segera untuk diselesaikan. Kemudian terakhir, bagaimana nih perasaan Bu Kartini setelah kita berbincang-bincang tadi? iya. Sebelumnya saya terima kasih ya Bu sama Bu Oi sudah mau mendengarkan apa permasalahan yang saya hadapi sekarang. Tentunya saya merasa lega sekali Bu, dan tadi juga saya baru kepikiran ya Bu untuk minta bantuan dengan guru TK karena tadinya kan saya terlalu fokus gitu ya, terlalu apa namanya, terbawa suasana mungkin ya ingin segera menyelesaikan tanpa memikirkan apa solusi yang terbaik gitu, dan setelah percakapan ini saya menemukan solusi gitu Bu untuk permasalahan ini. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, kalau Ibu sudah Iya. merasa lega. Pokoknya Ibu tetap semangat ya. Ini kan demi apa? Kemajuan murid-murid kita juga ya Bu ya. Mengingat sayang gitu kalau misalkan sudah kelas 9 sampai memiliki masalah seperti ini. Saya doakan pokoknya masalah ini cepat selesai ya Bu ya. Amin. Ya, ada Terima yang kasih, ingin Bu Oi. ya sama-sama Ibu. Ada yang ingin disampaikan lagi nggak Bu Kartini? Sudah kali ya Bu ya, nanti saya akan ceritakan perkembangannya ya Bu ya, setelah saya melakukan tindakan selanjutnya. Iya, saya tunggu ya Bu ya ceritanya ya, lain kali Iya, ya. pasti, Bu. Iya. Mari Bu Kartini. Ya, terima kasih ya Bu Oi. Iya, sama-sama. Ya, proses coaching telah dilaksanakan itu di mana Bu El sebagai coach dan Bu Kartini sebagai coachee. Nah, setelah tadi dilakukan coaching, maka saya akan bertanya terlebih dahulu nih kepada Bu Kartini. Bagaimana tujuan dari coaching ini? Apakah sudah tercapai gitu apa yang Ibu inginkan? Ya Bu, dari percakapan coaching kali ini saya merasa tujuan saya sudah tercapai ya Bu, dengan adanya solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Iya, sudah terpecahkan ya masalahnya ya Bu ya. Sudah menemukan solusi yang baik untuk menghadapi permasalahan yang Ibu sedang hadapi. Nah, kali ini saya akan menanyakan kepada Bu Oi, itu dari proses coaching ini, apa Ibu telah mendengarkan dengan aktif terhadap permasalahan dari coaching? Saya merasa sudah Ibu ya, ketika tadi saya menanyakan, kemudian Bu Kartini menjawab dan juga menceritakan mengenai permasalahannya, saya berusaha untuk fokus, untuk menyimak ya dari jawaban-jawaban Ibu Kartini, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan lagi gitu. Itu kan menandakan bahwa ada rasa ingin tahu yang lebih mengenai permasalahan dari coaching tersebut. Ya, berarti dari observasi coaching yang telah saya perhatikan tadi, dapat dilihat bahwa pada saat coaching, di mana coach yaitu Bu Is telah melakukan percakapan dengan menggunakan alur Tirta yang mengungkapkan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan percakapan Tirta ya Bu ya. Nah, serta setelah saya perhatikan dan diobservasi tentang pengembangan kompetensi, Bu Ais juga sudah mengembangkan kompetensi coaching yang berupa kehadiran penuh seperti tadi pada kompetensi yang ingin Ibu tonjolkan kan ya, itu adalah kehadiran penuh di mana Bu Ais telah hadir secara penuh pada saat coaching dengan badan, hati, dan pikiran yang selaras saat coaching berlangsung, terlihat secara konsisten. Bu Ais dapat fokus memperhatikan coaching saat berlangsungnya proses coaching tersebut. Nah, untuk kali ini berdasarkan pada hasil coaching yang barusan dilakukan, kompetensi apa yang ingin ditambah atau dikembangkan dalam proses coaching?
Mungkin yang ingin saya kembangkan ke depannya itu mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Di situ, Bu Yani. Oh iya. Iya. Mohon. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ei sebagai coach terhadap proses coaching yang dilakukan tadi? Alhamdulillah senang sekali Bu Yeni karena saya merasa kemampuan ya, terutama dalam hal ya tadi kehadiran penuh, saya merasa ada penambahan lah, ada penambahan skala yang tadinya saya merasa 2 baru mulai, nah sekarang sudah bisa konsisten untuk dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus konsisten lagi seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Sadar akan peningkatan kompetensinya sendiri terhadap kesadaran penuh. Demikian proses coaching kali ini yang telah dilaksanakan antara Bu Ei sebagai coach dan Bu Kartini sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.